Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Ingatlah, kita semua itu akan menghadap kepada Allah. Yauma yaqumun nas, akan dipanggil, fulan bin fulan, berdiri menghadap kepada Allah. Makanya satu riwayat Nabi Isa itu pernah diundang oleh Allah. Ketika Yaumul Hisab, Nabi Muhammad menceritakan Nabi Isa itu sebagai ruh Allah, Nabi yang dijaga oleh Allah, lahir dalam keadaan gak punya ayah, langsung ditiup oleh Allah. Ruh Allah, dijuluki ruh Allah, lahir tanpa ayah, Nabi, namanya ada di Al-Quran. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Isa ibnu Maryam taqaddam tawajjuh ilallah. Wahai Isa putra Maryam, berdirilah engkau, maju menghadap kepada Allah. Nabi Isa pingsan, gak mampu menghadap panggilan Allah. Ketika Nabi Isa pingsan, beliau bangun lagi. Ketika bangun lagi, melihat sekelilingnya, para nabi menyaksikan, umat manusia menyaksikan, didelok, disidang, didelok wong sak donya. Apa nek gak ndredeg kira-kira. Itu Nabi Isa sampai pingsan 3 kali. Dan ada satu riwayat mengatakan Nabi Isa ketika menjawab sampai bergetar-getar. Ini Nabi Isa. Terus bagaimana saya dan kalian semuanya? Kulon panjenengan yaitu sepundi. Kadang-kadang kita masih meremehkan persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliyatubillah min dzalik. Maka berdoalah kepada Allah masuk surga dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba yang tidak dihisab oleh Allah. Ya kita doa semoga tidak dihisab. Lah tapi kita curang, ya mungkin toh. Orang yang doa tanpa dihisab itu apabila kita sudah benar-benar sidik, amanat, jujur, amanat, insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Doa, ya Allah adkhilna jannah bi ghairi hisab, ya Allah masukkan saya surga dengan tanpa hisab. Tapi senengane bujuki wong, senengane mar'ab, senengane khianat dalam timbangan, ya mana mungkin, tidak mungkin. Engkau akan diadili seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan dipermalukan kalau kita aja, ini cuma berapa orang, mungkin 50-an orang, berdiri terus aib kita dibongkar. Ngadeg sampean mas, suruh berdiri terus dibongkar aib kita. Sampean tadi habis gini toh, sampean maring ini toh, sampean maring bujuki wong, sampean habis menipu orang kan. Malu apa enggak kita? Malu, baru di hadapan sekian orang aja. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang nanti disidang oleh Allah di hadapan miliaran manusia, disaksikan semua makhluk? Satu riwayat mengatakan mereka akan leleh seperti lilin, leleh, matanya keluar, lidahnya keluar. Satu riwayat mengatakan telinganya ini akan melorot ke bawah, panjang ke bawah, melorot, meleleh gitu. Apa ini? Karena rasa malunya yang luar biasa ketika disidang dan diadili oleh Allah. Malu, dibongkar aibnya di hadapan semua makhluknya Allah. Kalau saya biasa aja, saya nggak punya malu, nggak ada ya. Kalau saya biasa aja, sepenting oleh duit ya, sepenting saya dapat uang yang banyak. Nah, ini hati-hati yang semacam itu. Rasulullah pun mengatakan, ya ma'syarat tahjir, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innakum walaitum amran halakat fihi umamu min qablakum al-miqyalu wal mizanu. Tahukah kalian para pedagang, kalian yang mengemban suatu perkara yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian ada, yaitu mereka yang suka khianat di dalam takaran dan timbangan. Sekarang ini banyak pak, ngisi pom bensin, pengguna pom bensin, keluarnya belinya 10 liter, ternyata cuma 9 liter atau 9 liter setengah. Ini mengurangi takaran. Yang semacam ini akan merusak daripada akhlaknya umat dan akan merusak daripada tatanan ekonomi. Makanya kalau kita mau melaksanakan syariat Allah, negara kita itu tentram sebetulnya. Sebagian orang mengatakan aneh Indonesia ini kok anak wong melarat itu aneh. Ada orang miskin itu aneh. Apa sebab
karena kekayaan alam yang luar biasa ini. Kita hasil bumi punya, ya kan? Minyak itu impor apa enggak? Bensin itu impor apa enggak? Enggak. Minyak gas itu impor apa enggak? Enggak. Emas itu impor apa enggak? Enggak. Semuanya enggak ada ini, mulai sampai uranium. Tahu uranium, bahan-bahan peledaknya bom, peluru dan lain sebagainya, tidak ada yang impor, tapi harganya melebihi impor, Pak. Beras lo impor, gula yo impor. Ini masuk akal kan enggak kira-kira? Loh, orang kalau otaknya waras ya, kalau otaknya waras melihat Indonesia ini opong loh. Ini kita jangan salahkan pemerintah ya, tapi salahkan diri kita. Maksiat apa yang kita lakukan sehingga Allah menjadikan kita seperti ini? Tanya. Jangan kita mengkoreksi orang lain. Kita jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan birokrasi pemerintahan. Pemerintah kita, presidennya, menterinya, gubernur, jangan menyalahkan mereka. Salahkan dirimu. Sudahkah engkau mengeluarkan zakat dengan baik? Sudahkah engkau sholat 5 waktu di masjid? Sudahkah engkau melaksanakan segala perintah Allah? Sudahkah keluargamu menutup aurat? Sudahkah engkau melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah? Jika belum, lalu engkau berharap mendapatkan ketenangan? Gak mungkin. Dan tentunya yang harus disalahkan adalah para ulama di sini, para penceramah, para ulama. Maksiat apa yang kalian biarkan? Maksiat apa yang tidak engkau pedulikan? Engkau lihat anak-anak yang bonceng, ada laki-laki 3, yang tengah perempuan. Kalau kita nggak menegur, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kemarin hampir kelahi di jalan sama orang, hampir kelahi saya. Saya tanya, loh mas, bentar mas, saya berhentikan. Ini siapa ini? Apanya sampean ini? Ini pacar saya. Itu sampean ini keluarganya apa enggak? Enggak, loh kok bisa boncengan kayak begini? Loh bapak apa? Mas, ono urusan apa mbak aku? Loh, urusan saya syariat, sampean Islam apa enggak? Kalau sampean bukan orang Islam, saya akan lepaskan. Kalau sampean orang Islam, saya akan teruskan ini. Saya Islam, ya sudah, berhenti. Kalau anda nggak berhenti, akan saya laporkan ke polisi sekarang. Akan saya luruskan ini. Sebab yang dibonceng ini setengah mabuk sudah. Kita bayangkan kalau yang dibonceng itu adalah putri kita atau adik kita, sedangkan kita diam aja melihat yang seperti itu. Walhasil akhirnya si perempuan ini diminumi oleh anak-anak ini. Perempuan ini tidak tahu diminumi, mau dibawa, mau diperkosa ceritanya. Ini saya alami sendiri di Tuban, dan itu banyak sekali yang semacam itu. Kadang kita nggak peduli ya ikhwan. Kita nggak peduli dengan kondisi yang ada di tengah-tengah kita. Kadang kita melihat, itu bukan RT kita kok, itu bukan RW kita, itu bukan wilayah kita kok, itu bukan saudara kita. Orang yang semacam ini engkau yang akan dikatakan, engkau akan dilaknat oleh Allah. Terutama adalah saya di sini, saya yang punya majelis taklim, saya yang dipanggil ustadz, guru ngaji. Saya harus berbicara, dan saya harus menegur mereka karena ini wewenang saya, bukan hanya wewenang aparat. Ini saya juga berwenang. Yang memberikan wewenang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang negara kita bukan negara syariat, jadi kita nggak boleh seperti itu. Saya tahu negara kita bukan negara syariat, tapi negara kita bukan negara setan yang Anda boleh berbicara, berbuat apapun. Negara Indonesia negara setan atau tidak? Tidak. Nah, terus kenapa perbuatan setan kita kok tidak boleh kita larang? Itu perbuatan zina. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya ikhwan. Saya sangat tertarik, beberapa saat yang lalu di Malaysia ada perkumpulan pengajian yang mereka setiap jam 11, jam setengah 12 hari Jumat keliling ke internet, ke warnet. Itu masuk ke warnet, menghimbau kepada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang mereka tidak melaksanakan sholat Jumat atau mereka bolos sekolah. Itu pentingnya. Coba Tuban insya Allah dalam waktu dekat mau saya terapkan ya. Saya akan koordinasi dengan kepolisian, saya akan koordinasi dengan TNI untuk operasi sayang. Kita masuk ke warnet setiap hari Jumat jam 11. Kita masuk. Kalau sudah mendekati waktu Jumatan, mereka masih di dalam warnet, kita akan keluarkan mereka.
kita akan keluarkan mereka untuk sholat Jumat. Insya Allah dengan seperti ini kota kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau membiarkan hal-hal yang semacam ini, itu kan bukan anak kita, bukan urusan kita, bukan tempat usaha kita. Nah, ini penyakit ini. Ini pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang harus dihilangkan dari pikiran kita. Mereka itu saudara kita. Innamal mu'minuna ihwa. Kalau kita tidak memperdulikan mereka, pasti anak-anak kita tidak akan diperdulikan oleh mereka, dan tidak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka generasi penerus kita, para pemuda-pemuda ini. Nah, tentunya penting kita memperhatikan daripada keadaan para pemuda-pemuda kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semuanya, dapat menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di minggu yang akan datang tetap kita akan membahas masalah menimbun barang atau ikhtikar. Nimbun, ya, nimbun barang. Uyah saiki larang, dituku kabeh uyahe terus dilebokno jero gudang. Bagaimana hukumnya? Nah, dikatakan innal muhtaqir mal'unun wal jalibu marzuqun. Penimbun barang adalah orang yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyedia barang adalah orang yang dilancarkan rezekinya. Lek dodolan barang mesti ono, lek kita timbun kita akan kaya. Oh, nanti tahun depan, bulan depan harganya garam akan naik sebab musim penghujan. Ditimbun semua sama dia. Ini mereka orang yang akan inna muhtaqir mal'unun, orang yang ihtikar, orang yang menimbun. Si penimbun tadi termasuk orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidi al-habib Umar bin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.